Ya, misalnya dokternya bilang, kamu nggak boleh makan ini dulu selama 2 bulan. Akhirnya dia stres teman-teman. Dia makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Dia stres, malah nggak sembuh-sembuh. Yang disalahin, saya sudah jaga pola makan, saya sudah minum obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gear, Anxiety, dan Psikosomatis dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Ujub. Tentunya kita masih dalam pembahasan kita seputaran asam lambung, GERD, Anxiety, dan Psikosomatis. Oke teman-teman, bagi kalian yang hari ini masih banyak sensasi, semoga kalian segera membaik dan insya Allah kalian bisa cepat kembali beraktivitas dengan aman dan lancar. Nah teman-teman, Sobat Gear, Anxiety, yang baru menemukan channel ini, silahkan dukung channel ini. Tentunya dukungan kalian sangat berarti untuk saya dan juga membuat saya semakin semangat untuk mengupload video terbaru seputaran asam lambung, GERD, Anxiety, dan Psikosomatis di channel ini. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara makan yang baik dan benar untuk penderita asam lambung, GERD, Anxiety, dan Psikosomatis, dan bagaimana kita bisa bertenaga kembali. Nah ini ditanyakan teman-teman ya di kolom komentar ya, makanya saya buatkan videonya. Karena sebenarnya sudah ada beberapa 1-2 video yang saya singgung seputaran pola makan ini ya, tapi mungkin nggak ditonton lagi. Oke teman-teman, saya coba untuk menjelaskan lagi ya. Dan ini kalian jangan skip videonya teman-teman, biar kalian benar-benar paham, benar-benar mengerti maksud saya ya, nggak miskomunikasi kita di sini. Akhirnya tidak akan muncul lagi pertanyaan-pertanyaan yang serupa teman-teman. Iya, sekedar informasi ya, beberapa hari saya nggak upload video itu saya kena influenza ya, karena apa namanya dahak juga ya. Jadi saya influenza sama dahak teman-teman. Influenzanya itu ya maklum teman-teman, perubahan cuaca mungkin ya, dan sering aktivitas di jalan kena polusi ya. Dan dahaknya itu teman-teman karena saya sering ngemil teman-teman ya, keseringan ngemil teman-teman, terlalu sering, makanya wajar saja teman-teman kalau saya harus kena dahak ya, karena olahan yang saya makan sebagian besar itu adalah olahan tepungan teman-teman. Jadi olahan tepungan itu bisa bikin dahak ya teman-teman ya. Oke, hari ini kita akan bahas tadi ya yang sudah saya jelaskan, dan bagaimana sih cara makan yang baik, pola makan yang baik teman-teman. Apakah kita harus makan 2 kali sehari, 3 kali sehari, atau 5 kali sehari teman-teman. Mana sih yang baik ya? Jadi yang akan saya jelaskan ini berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa berasumsi, berpendapat sesuai dengan pengalaman kalian. Tentunya di sini saya hanya menjelaskan sesuai pengalaman saya saja seputaran makan ini ya, yang baik bagi penderita asam lambung, GERD, Anxiety, dan Psikosomatis. Yang pertama teman-teman, tentunya tidak sama ya. Bagi saya dan teman-teman itu belum tentu sama. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena setiap orang punya kondisi tubuh yang berbeda. Otomatis kondisi dan keadaan tubuh yang berbeda teman-teman, mulai dari berat badannya ya, itu mempengaruhi bagaimana porsi makan kita ya. Jadi bagi teman-teman yang kenapa ada yang sering disarankan itu adalah makan sedikit tapi sering. Kenapa seperti itu? Karena begini teman-teman, penderita asam lambung itu, GERD ini teman-teman, itu sulit untuk membedakan kapan kita itu sebenarnya butuh makan dan kapan sebenarnya harus berhenti makan. Karena apa? Sebagian besar penderita GERD, Anxiety ini itu pasti perutnya kembung teman-teman. Perutnya itu kebanyakan, walaupun gak semua ya, tapi kebanyakan perutnya itu kembung, begah ya. Dan itu sulit untuk membedakan kondisi perut kita yang benar-benar lagi kelaparan atau teman-teman hanya perlu diisi sedikit saja. Itu kita sulit membedakan teman-teman ya. Makanya untuk mencari titik amannya adalah dengan makan sedikit tapi sering teman-teman. Ada yang mencoba makan 2 jam atau 3 jam sekali. Ada juga yang memang makannya normal 3 kali sehari. Kalau saya teman-teman, dulu saya menerapkannya 2 jam sekali ya. Dulu ya teman-teman. Tapi sekarang saya sudah normal teman-teman ya. Saya makan itu sudah mau 3 kali, mau 4 kali ya. Suka-suka saya aja teman-teman ya. Karena asumsi saya seperti ini teman-teman. Ketika kita makan berapa kali pun sehari ya teman-teman ya. Kalau pikiran kita juga nggak bisa kita imbangin teman-teman, maka tetap sensasi pasti muncul. Sensasi pasti muncul teman-teman.
Tapi kenapa dulu itu, karena anxiety saya masih berat teman-teman ya dulu ya. Makanya saya mencoba untuk makan itu 2 sampai 3 jam itu sudah harus makan teman-teman. Karena saya khawatir nih jangan sampai saya telat makan dan itu menjadi anxiety saya teman-teman, yang membuat saya banyak pikiran lagi teman-teman ya. Jadinya saya kambuh lagi teman-teman, dikarenakan dengan pikiran saya ini yang sering-sering negatif thinking ya. Jangan-jangan saya tadi telat makan, gimana kalau saya kambuh. Nah itu teman-teman, makanya saya mencoba untuk setiap 2 sampai 3 jam itu sudah harus makan. Jadi karena anxiety saya berat teman-teman. Tapi semakin lama saya mengetahui diri saya teman-teman, saya riset, maka saya mengambil keputusan mulai hari ini teman-teman, sudah saya terapkan sampai dengan hari ini. Ya kalau saya mau makan, saya makan teman-teman gitu ya. Saya makan kalau saya rasa mau makan aja, perlunya aja. Jadi saya nggak ada yang saya harus 5 kali, saya harus 3 kali. Enggak teman-teman, hari ini bisa saya 3 kali, besok bisa saya 4 kali. Ya gitu aja teman-teman ya, tergantung moodnya. Kalau pengen makan aja, ya harus diimbangi dengan pola pikir teman-teman. Karena yang tadi saya bilang, mau berapa kali pun kita makan, kalau pikiran kita bermasalah, ya tetap kita pasti kambuh teman-teman, pasti kumat. Tapi ingat teman-teman ya, makanan yang kita makan juga itu harus kita pikirkan yang paling kita butuhkan oleh tubuh kita teman-teman ya. Jadi ketika dibutuhkan protein, maka utamakan proteinnya. Kalau kita lagi butuh serat, kita utamakan seratnya. Tapi di penderita ini sebaiknya serat itu dihindari dulu. Sebaiknya utamakan proteinnya, karena seratnya itu kadang membuat penderita ini itu justru malah banyak gasnya ya. Kebanyakan seratnya justru malah banyak gasnya, banyak kembungnya. Karena apa teman-teman? Itu dikarenakan kondisi lambung kita itu banyak, sebagian besar kondisi penderita ini itu cenderung dingin teman-teman. Nah justru cenderung dingin, semakin banyak serat dan buah justru malah semakin kembung ya. Ketika kita kondisinya mungkin selalu rasanya panas, ya bagusnya kita konsumsinya serat sama buah teman-teman ya. Karena biar kita mendapatkan kenyamanan juga teman-teman, karena dari sifat buah dan sayur tadi yang dingin ya. Beda lagi teman-teman dengan kita yang kondisinya itu selalu perutnya itu rasanya dingin ya. Kalau keringat dingin ya, kita otomatis butuh yang hangat lah. Makanya kita banyakin protein ya, dibandingkan dengan kita banyakin buah atau sayur-sayuran. Nah tapi teman-teman, bagi kalian yang mengalami kondisi gastritis teman-teman ya, atau tukak peradangan, sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, kalian wajib sekali untuk menjaga pola makannya teman-teman ya. Makannya dijaga teman-teman, jangan makan cabai dulu, jangan makan sambal dulu, jangan makan gorengan yang berlebihan ya. Apakah boleh ya kalau pengen icip aja untuk menghilangkan, kadang orang itu yang bikin dia susah sembuh itu karena dia itu stres ya, terbebani dengan pola hidupnya ya. Misalnya dokternya bilang kamu nggak boleh makan ini dulu selama 2 bulan, akhirnya dia stres teman-teman. Dia makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, dia stres malah nggak sembuh-sembuh. Yang disalahin, saya sudah jaga pola makan, saya sudah minum obat, tapi saya nggak sembuh-sembuh, nggak ada perubahan ya, karena lu stres, makanya nggak ada perubahan ya. Apapun juga lu ikhtiarkan, kalau pikiran dan hati lu nggak selaras, nggak sejalan ya, pasti lu susah untuk sembuh teman-teman ya. Dan ada juga yang memang sembuh setelah menjaga pola makan, dia baikan teman-teman. Itu dikarenakan apa? Dia ikhlas, dia ridho menjalaninya, untuk bagaimana dia saya untuk sementara ikhtiar dulu, saya pasti bisa ya, dia yakin teman-teman ya. Tapi ketika kita baru sebulan udah menjalani pola menjaga pola makan, minum obat dari dokter, tapi kita udah banyak keluhannya, udah banyak stresnya ya, nggak jadi-jadi teman-teman ya. Kalian sesuaikan saja teman-teman dengan kondisi tubuh kalian, berat badan kalian itu juga tergantung ya berat badan kalian. Kalau kalian memang perlu makan
saya ini berat badan saya di atas 60-70 kiloan, saya butuhnya segini ya. Karena ya setiap orang punya kapasitas tubuh yang berbeda-beda teman-teman, kapasitas lambung berbeda-beda, nggak boleh sama rata teman-teman ya. Jadi itu yang bisa saya share di video kali ini teman-teman ya. Terima kasih sudah berkunjung, sudah mampir di channel saya. Yang belum dukung silakan dukung channel ini jika memang video-video saya bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.